Selamat datang di sesi berikutnya, teman-teman Ega. Halo semuanya, di sini ada 75 orang, banyak sekali. Oke, untuk yang sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi kalau dari kita, hari ini ada beberapa orang yang akan ikut bergabung selama sesinya. Kalau di jadwal kita sebenarnya 1 jam ya? Iya. Sampai jam 3.30 nanti ya? Berarti oke. Jadi sebelumnya berarti ada kita coba kenalan dulu dari aku Nando dari Ganara Art yang sebagai moderator akan membantu selama kelas kita nanti. Nah, nanti juga akan ada Miss Tita Jumario sebagai founder dari Ganara Art. Halo semua. Hai. Hai. Kak. Dan juga nanti ada Miss Novi yang akan membantu kelas kita. Mana Miss Novi? Hai, halo semua. Hai. Jadi mungkin di yang kecil. Hai Kak Novi. Halo. Oke, sebelum mau menyapa dari teman-teman Emina, ada Mbak Deni, ada Mbak Clarissa juga. Kita kali ini komplit nih Kak, ada semuanya ya? dari tim Emina, iya. Oke, nah jadi mungkin kalau teman-teman Ega atau mungkin nanti teman-teman yang belum tahu tentang kan nama di displayku Nusantara Art Festival tuh. Nah, kita mau cerita-cerita sedikit nih tentang Nusantara Art Festival. Hubungannya sama Emina apa sih gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa dapat info tentang kolaborasi kita karena kan kita udah masuk ke Nusantara Art Festival, udah mau masuk ke yang edisi 9 gitu. Jadi kita mau ini dulu, aku ke Miss Tita dulu ya. Miss Tita, gimana nih tentang kerjasama kita Ganara Art dengan Emina tentang program kita Nusantara Art Festival? Silakan. Oke, terima kasih Kak Nando. Selamat sore semuanya. Senang sekali hari ini aku melihat banyak sekali wajah-wajah baru. Banyaknya banyak sekali. Sore, Kak. Kita seperti tadi Kak Nando bilang, kayaknya paling banyak kita membuat kelas art online ya. Jadi aku mau menjelaskan sedikit tentang Nusantara Art Festival. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah tahu Ganara Art. Kalau Ganara Art sendiri kan memang sekolah seni rupa non formal, dan kita sekarang semenjak masa pandemi ini kita jadi bergerak di bidang online. Nah, kemarin itu kita ngobrol bareng sama Emina, lalu kita mencetuskan satu program namanya Nusantara Art Festival Online, yaitu platform video di mana di dalamnya berisikan video tutorial seni, kita ada video tutorial tari juga, ada kelas memasak juga, semua yang berhubungan dengan kekayaan Nusantara. Kita juga ada visit ke museum dan cagar budaya, dan kita ada kegiatan seperti ini. Jadi kita ingin sebetulnya memperkaya apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah semasa pandemi ini gitu. Maksudnya kita semua sama-sama tahu kita nggak bisa kemana-mana, mungkin pasti udah kangen banget sama teman-teman, mau nongkrong bareng, beli boba bareng gitu. Terus tapi ya maksudnya kita sekarang di rumah, kita coba yuk melakukan sesuatu yang positif, dan ini sebetulnya salah satu cara yang mungkin bisa menenangkan hati ya gitu. Jadi di masa semuanya informasi-informasi dari luar memang agak lumayan bikin stres gitu, tapi mudah-mudahan dengan berkegiatan bersama 1 jam aja gitu bareng-bareng, kita bisa ini sebagai stress release juga, kita lebih mindful dan mungkin bahkan akan belajar banyak hal-hal baru seperti itu. Dan nanti ini akan tayang ya di YouTube channelnya Ganara Art, jadi nanti just check it out there. Dan kalau misalnya memang nanti sudah selesai berkarya, bisa tag kita di @ganara_art_space dan @amina_cosmetics untuk hasil-hasil karya yang pasti keren banget hari ini. Thank you, silakan. Oke, thank you Miss Tita. Jangan lupa nonton ya, udah pada nonton? Yeay. Promosi. Oke, karena ini sebenarnya juga extended version dari sesi sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya hanya beberapa yang berpartisipasi di makeup meetup kita, kali ini versi yang komplit, pesertanya banyak sekali. Oke, Mbak Clarissa mana? Gimana? Apakah ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita mulai?
Atau dari Mbak Deni? Dari kalau dari aku tadi udah sih Miss Nando, mungkin dari Miss Deni. Dari aku ya kita langsung aja sesinya mungkin. Aku udah gak sabar banget nih kayak anak-anaknya. Kemarin Kak kan aku nyuruh anak-anaknya kasih alasan kenapa mau join acara gitu. Banyak banget yang jawab kayak emang pengen belajar ilmu baru dari Ganara kayak gitu, terus kayak ketemu teman-teman kayak gitu. Mungkin kayak udah pada gak sabar nih. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja. Sebelum kita oper ke Miss Novi, aku ingin tanya dulu teman-teman, peralatannya sudah disiapkan? Ya, ada kertas template-nya. Udah. Yes. Oke, Miss Novi. Oke, kita siapkan. Kalau gitu kita serahkan ke Miss Novi ya. Boleh. Selamat bersenang-senang semuanya. Yeay. Oke, hai semua. Kita hari ini mau coba melukis menggunakan make up di atas kertas. Jadi biasanya kalau teman-teman biasanya tidak ada topografi muka, biasanya kita lukis, sekarang kita ganti flat aja. Kita siapin dulu alat-alatnya, pastikan alat-alat teman-teman sudah ada di sekitar teman-teman. Jadi nanti nggak beragapan, alat sana. Kita cetak template-nya dulu. Kemarin aku sudah mengirimkan 3, teman-teman boleh pilih salah satu, mau salah 2, mau salah 3 boleh. Lalu alat-alat peralatan make up tentunya dari Emina. Di sini aku ada cream matte, habis itu cream mark, pop rouge, habis itu ada beauty bliss dan chiclet. Lalu kalau teman-teman punya kuas boleh dipakai. Jadi untuk penggunaan make up yang cair, teman-teman bisa menggunakan opsi kuas kalau misalnya nanti pakai jari teman-teman terlalu besar. Lalu karena kita juga banyak pakai jari, teman-teman baiknya punya tisu basah di sekitar teman-teman. Jadi nanti waktu pas ngelap jari lebih enak, lebih bersih. Nah, jadi nggak mana juga warnanya. Lalu kertas coret biasa, yang penting warnanya putih. Nggak usah tebal, nggak usah kertas gambar. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tes warna, bisa di kertas ini dulu. Jadi sebagai pengganti swatch, biasanya kalau misalnya ini warnanya putih, kita sesuaikan saja warnanya jadi warna putih. Kurang lebih begitu alatnya. Jadi hari ini kita akan buat yang ada headpiece-nya. Headpiece-nya nanti boleh teman-teman warnai dengan warna apa aja, semoga tidak terpotong. Yang kita warnai hari ini, itu kebanyakan kita menggunakan kontur muka, jadi yang daerah bagian bayangannya itu yang kita warnain. Untuk warna putihnya kita menggunakan warna putih kertas karena kita tidak ada highlighter untuk bikin warna lebih muda, jadi kita highlighternya pakai warna putih dari kertas. Jadi yang warnanya lebih terang tidak diwarnain. Jadi ini sama persis kalau teman-teman mau pakai watercolor, mau ada warna yang lebih muda, warnanya langsung dari kertas. Nah, untuk selama sampai 1 jam ke depan, aku akan mute teman-teman sekalian supaya nanti suaranya nggak bercampur. Tapi kalau teman-teman ingin bertanya, silahkan kapan aja tanya, meng-unmute diri teman-teman sendiri bisa. Juga bisa nanti kalau misalnya ada mau tanya raise hand dulu, boleh silahkan kayak di kelas, silahkan. Oke, aku mulai ya. Sekarang kita unmute dulu. Pastikan alat teman-teman sudah selesai. Mau di buku juga nggak apa-apa, silahkan. Oke, aku unmute dulu ya. Aku mute dulu sebentar teman-teman. Oke. Sip. Nah, kita akan mulai mewarnai. Jadi seperti yang tadi kita mulai dari bagian konturnya. Jadi kontur yang bagian terutama bayangan itu yang kita warnain. Untuk mewarnai, teman-teman kalau punya pop rouge bisa dipakai yang jadi warna yang muda. Kalau mau pakai bubuk, kalau mau pakai tangan bisa. Atau kalau misalnya teman-teman mau pakai BB cream juga bisa. BB creamnya juga oke banget. Untuk warnanya, pigmentasinya sangat luar biasa kuat. Jadi ada 2 cara, mau pakai yang cair. Kalau cair teman-teman coba dulu ya, di kertas dulu. Jadi keluarkan dikit saja, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama kali teman-teman tempelkan, kontak pertama dengan kertas, biasanya paling tebal. Nanti waktu kalian sudah beberapa sudah ditaruh di kertas, waktu digesek, nanti dia akan lebih tipis. Nah, jadi seperti itu. Ini juga sama halnya dengan yang bubuk. Jadi teman-teman bisa pilih
mau pakai ini kurang nyata, kalau pakai yang muda aku pakai yang lebih tua sedikit warnanya. Nah, ini seperti itu. Sama saja fungsinya. Kalau teman-teman mau pakai kuas juga bisa. Sama saja. Yang pertama kali kontak point pertama dia lebih tua. Sama seperti kalau kalian pakai kuas juga bisa seperti itu. Untuk menghapus yang ada di tangan, teman-teman daripada dileletkan ke daerah-daerah lain lebih baik pakai tisu basah saja. Jadi nanti bisa langsung bersih, langsung bisa bergerak untuk tempat-tempat yang lainnya. Tidak masalah mau pakai template yang mana. Kira-kira aku pakai yang sama lagi atau yang... Kita ada berapa template kemarin, Miss Novi? Kita ada 3 template, Miss. Oke, jadi emang lebih banyak nunjukin headpiece ya dari aksesoris Nusantara ada tradisional. Nah, ini kalau nggak salah ini yang Betawi ya? Ini ya, dari, betul. Ya, ini headpiece dari Betawi. Kalau yang ini dari Dayak. Kemarin aku kalau nggak salah melihatnya antara Serimpi atau antara satu lagi, kayaknya memang Dayak sih. Kayaknya memang Dayak. Yang ada bulu. Ya, lebih ke bulu-bulu gitu ya. Iya, betul. Kita fokus ke mukanya dulu saja. Iya, silakan Miss Nando kalau ada tambahan. Mungkin ada yang terselip. Boleh pilih yang mana aja kan ya, Miss Novi? Oh, boleh dong. Mau yang mana saja terserah. Kalau misalnya sudah puas dengan satu, mau mengerjakan yang lainnya jadi punya 3 juga nggak apa-apa. Aku juga ikut bikin loh. Oh, keren banget. Nanti di-share ya, Miss, kayak gimana. Jadi teman-teman kalau yang warnanya muda, pakailah atau tidak usah diwarnain. Jadi kita warnain yang bagian tuanya aja. Kayak misalnya kalian mengkontur, misalnya mau pakai yang oblong, jadi yang di atasnya ada warnanya tua, nah itu yang kita warnain. Atau kalau misalnya mau pakai heart shape, nih, jadi kayak bisa di pipinya, silahkan. Nah, aku kan juga mulai, aku pakai yang headpiece yang lain. Aku biasanya mulai dari kulitnya dulu, bagian yang bayangan. Boleh pakai bubuk, boleh pakai yang cair. Kalau misalnya mau digabung, aku mau pakai bubuk dan cair nih, kan biar keren. Yang satu muda warnanya, yang satu lebih jreng, lebih pigmentasi, lebih intens. Bisa, kalau seperti itu pakai yang bubuk dulu, baru pakai yang cair. Kalau misalnya mau digabung. Kalau misalnya cuma mau pakai satu doang, boleh. Ini aku akan menggunakan ini, si cair. Jadi yang pertama kali kontak point pertama yang tebal, aku warnain dulu. Biasanya yang bagian bayangan, terutama bagian di bawah leher, dia lebih tua. Nah, bagian bayangan tuh maksudnya bagian yang gimana sih, Miss Novi? Bagian bayangan tuh kalau misalnya ada 2 benda bersentuhan, yang satu lebih di atas. Contohnya seperti itu. Nah, yang di bawah ini, karena dia tertutup oleh bagian yang atas, maka dia akan menghalangi jalannya cahaya sehingga dia membentuk bayangan. Seperti itu. Kayaknya ini warnanya. Jadi ada bagian yang tertutup cahaya, jadi warnanya harus ada efek-efek bayangannya gitu ya? Iya, betul. Tepat sekali, Miss Nando. Nah, seperti itu. Mungkin ini lebih kelihatan. Jadi ini harusnya warnanya sama, tapi kalau kita salah satunya di atas, di bawahnya lebih tua. Yang pertama kali yang paling tebal dia yang contact point pertama. Seperti kalian kalau misalnya mau coba ngelukis dengan yang lain, juga biasanya yang paling tua yang kita taruh dulu, baru sisanya bisa kita geser. Karena biasanya yang pertama kan mengandung banyak cat, mengandung banyak pewarna, apapun itu, jadi lebih baik ditaruh yang pertama. Untuk membersihkan kuas, kalau misalnya teman-teman pakai kuas, bisa pakai tisu basah juga tidak apa-apa. Kuasnya bisa macam-macam, nggak mesti kuas make up. Bisa pakai kuas lukis biasa kalau ada di rumah, silahkan boleh dipakai. Lalu kalau misalnya mau pakai bubuk, seperti biasa juga ditotol saja, bisa dipakai. Mau pakai tangan juga bisa. Lebih cepat pakai tangan kalau misalnya pakai bubuk. Jadi kalau misalnya menggambar, kita biasanya suka mengarsir, terus kita suka meratakan bagian yang sudah kita arsir, jadi coverage-nya juga lebih besar. Itu kita biasanya sebut dengan dusal. Dirusal. Maaf, kameranya bergoyang karena barusan aku tabrak. Nah, jadi kita warnakan yang di pinggir-pinggir saja, yang di bagian bayangan, yang bagian muda, bagian terang, kembali lagi tidak usah diwarnai. Biarkan warna kertas menjadi bagian dari pewarnaan yang kita buat. Gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman coba ikut kelas cat air,
akan seperti ini kurang lebih. Jadi yang bagian warna yang lebih muda, karena kita tidak dibekali dengan warna putih yang opaque atau pigmen banget, jadi kita hanya mewarnai yang bagian ada bayangannya saja. Yang bagian paling terang kita serahkan semua ke kertas. Biarkan alat yang bekerja untuk kita. Nah, ini kita warnai yang di pinggir-pinggirannya. Jadi boleh menggunakan bubuk maupun bagian cair, silahkan. Telinganya karena dia ada di belakang bagian muka depan, paling depan kan paling dekat, atau paling misalnya kita berkaca, paling dekat dengan kaca biasanya hidung. Hidung berarti dia sedikit muda, lebih paling muda. Nah, si telinganya ada di belakang, kita warnai saja di telinganya juga ada warnanya. Boleh pakai warna apa aja. Aku akan menggunakan BB cream lagi. BB cream di belakang. Boleh. Silahkan boleh bereksperimen. Kalau teman-teman gimana nih? Sudah sampai tahap mana? Ada yang kesulitan? Atau so far so good? Dari 75 peserta? Aman semuanya? So good, aman. Aman, so far so good ya. Jadi jangan ragu-ragu Kak, kalau ada yang bingung atau ingin tanya-tanya, bisa langsung meng-unmute aja, bisa langsung tanya ke Miss Novi. Ya silahkan, aku nggak bisa gigit juga soalnya kan dari layar kaca doang. Silahkan. Kalau misalnya mau bertanya kayak kita ada buat ngelukis di atas ini selain kita buat fun, mengisi kegiatan sekaligus buat apa ya? Bisa juga untuk teman-teman mencoba look baru, misalnya kayak aku mau coba yang ada warna-warnanya nih di muka aku, tapi aku nggak berani atau aku takut buang-buang. Bisa juga teman-teman ngeprint muka teman-teman hitam putih seperti ini, terus habis itu coba kasih dikit-dikit warnanya, oh kayaknya nanti aku cocok nggak ya mukanya di situ, bisa juga seperti itu. Oh, jadi kayak bisa jadi palet untuk eksperimen ya? Iya. Jenis-jenis tipe make up. Jadi bisa coba produk baru, bisa explore juga di kertas dulu sebenarnya ya. Iya, kecil aja printnya kan kalau misalnya topografi muka kita kan cukup luas. Jadi kalau misalnya kita printnya mungkin sekecil ini juga cukup untuk eksperimen juga ya, Miss Nando. Tuh. Oke, untuk matanya sama seperti bagian mukanya, boleh pakai apapun, tapi aku akan stay faithful. Untuk mata pakai eyeshadow, tetap eyeshadow. Untuk bagian bayangannya, seperti biasa, mungkin teman-teman juga lebih ahli daripada aku untuk hal yang ini, bisa dikasih kombinasi warna yang teman-teman inginkan. Aku biasanya mulai dari yang tua, tapi kembali lagi, mungkin terserah style teman-teman. Misalnya kayak aku biasanya cuman make up like no look gitu, ya no look no make up look. Make up no make up. Yeah, that's it. Yeah, gitu. Nah, make up tapi no make up ya. Lebih flawless ya, lebih make up yang flawless. Kalau teman-teman Ega sendiri gimana nih biasanya? Lebih senang karakter make up-nya, look-nya seperti apa sih? Apa lebih senang yang bold, lebih warm, atau make up no make up? Lebih colorful? Yeah. Nah, kalau colorful bisa juga dites di sini. Jadi kayak, kita tidak perlu takut apakah nanti jadinya mentereng banget gitu ya. Bisa juga dites di sini. Kalau aku memang tipe-tipe yang mentereng juga sih, Miss. Kayak kalau udah kelihatan tuh rasanya kayak lebih achieve. Tapi nggak cocok sama mukanya gitu. Jadi bingung juga. Oke, seperti itu. Aku biasanya tua di belakang. Lalu makin ke depan makin muda. Kalau misalnya beberapa template dari teman-teman, mungkin juga bisa dilihat ada beberapa garis lekukan kelopak matanya, itu juga bisa dipakai sebagai referensi. Kalau misalnya mau dibuat bentuknya seperti itu, silahkan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada debu, teman-teman jangan gosok. Kalau digosok, karena debu tersebut ada pigmennya, nanti debunya bisa kemana-mana jadi nambahin warna. Kalau teman-teman mau yang surprise, yang suspense seperti itu, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman, aku mau tetap bersih, dari aku pakai bubuk ini, teman-teman bisa berdirikan sedikit kertasnya, terus diketuk aja. Diketuk ke bawah, ke lantai dahulu. Jadi biar dia nggak kemana-mana, kita tidak gesek, warnanya tidak kemana-mana. Oke, nah dari situ, kalau untuk bibir, bisa menggunakan chiclet, kalau mau warnanya yang lebih cerah, lebih neon.
Kalau misalnya teman-teman mau, aku mau coba kayak traditional look with headpiece, terus habis itu mau yang neon-neon gitu, silahkan. Ada juga yang lebih klasik, mungkin dari cream matte-nya oke warnanya, aku pun bingung kadang-kadang kalau mau pilih warna. Aku akan pilih mungkin ini namanya Beat Bites, lebih terang sepertinya, mungkin akan yang lebih sedikit lebih matte dengan less glossy, karena kadang-kadang aku lihat ada yang lebih shiny shimmering gitu, shimmering splendid. Oke. Ini aku menggunakan kuas sedikit untuk aplikasinya supaya bisa lebih detail. Untuk bibir biasanya yang atas lebih tua, tapi kembali lagi ini bisa disesuaikan dengan look makeup teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau kayak, oh aku mau yang benar-benar tipis aja, it's okay, bisa juga seperti itu. Nah ini kita isi, aku isi dengan kuas karena jariku kurang begitu coordinated dengan eye to hand coordination-nya, jadi kita pakai kuas aja biar lebih akurat. Tapi kalau teman-teman mau pakai langsung dari ini kuas bawaannya boleh juga, karena kuas bawaannya ngambil pigmennya oke banget. Jadi bisa teman-teman gunakan juga. Nah, ini kita isi. Silahkan kalau mau ada. Dari tengah dulu ya, Miss Novi berarti. Bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari tengah. Aku biasanya sih dari tengah. Karena memberikan esensi kayak, oh kalau dari tengah berarti tinggal ke kanan, tinggal ke kiri lebih enak begitu. Gitu. Tapi boleh teman-teman kalau misalnya kayak mau urut dari kiri ke kanan silahkan loh, monggo. Oke. Nah, jadi bibirnya silahkan. Boleh masukkan juga warna putihnya. Kalau misalnya putih dari kertasnya kayak, oh aku mau ada putihnya, silahkan. Jadi seperti yang mungkin teman-teman perhatikan, nggak semuanya aku isi blok warnanya color gitu aja, tapi aku juga tinggalkan putih-putih dari kertas supaya bisa memberikan dimensi tambahan untuk bagian cahayanya. Jadi buatnya effortless aja, nggak usah kayak wah harus kita isi satu-satu. Nah, jadi lebih intuitif dan langsung kelihatan hasilnya. Nah, kalau sudah dari situ, teman-teman juga bisa tambahkan mungkin bagian alisnya. Kalau teman-teman mau tambahkan, silahkan. Mau ditebalkan, menggunakan baik peralatan yang bubuk, yang powder base, atau even yang lebih kuat warnanya seperti cream matte, boleh buat alisnya. Aku pakai yang lebih soft aja, mungkin pop rouge aja. Dengan eyeshadow lagi. Aku boleh tanya sebentar nggak, Miss Novi? Boleh banget. Kita ada wacana, oh gimana kalau kita coba makeup, coba painting pakai makeup gitu. Apa sih yang di pikirannya Miss Novi gitu? Apakah memang ini adalah sesuatu yang nggak cukup familiar bagi Miss Novi karena tekniknya apakah ada perbedaan atau nggak ada atau gimana sih sebenarnya kalau si teknik makeup pakai painting pakai makeup ini? Tekniknya kalau secara teknik menurut aku nggak beda-beda jauh, cuman kan dia mediumnya beda, kombinasi dalamnya, materialnya sedikit beda. Jadi kalau misalnya untuk yang alat-alat lukis biasa atau alat gambar biasa, mungkin memang didesain untuk di atas kertas. Hanya saja kalau make up kan mungkin lebih difungsikan untuk muka, isi topografi muka, lebih mengisi pori-pori muka, jadi lebih nyerap mungkin kalau... Kenapa, Miss? Lebih menyerap dia berarti ya, kertas. Biasanya lebih nyerap sih. Maka dari itu kalau misalnya kita pakai kuas pun juga biasanya yang nempel residunya di kuas lebih banyak kalau pakai kuas lukis biasa dibanding kuas make up. Kalau aku lihat sih, kalau kuas make up lebih mudah mana? Lebih mudah pakai make up gini atau pakai alat lukis biasa? Kalau karena bawaan aku adalah anak lukis, pasti aku akan jawab lebih enak alat lukis. Tapi kalau misalnya ini menurut aku lebih fun sih, karena lebih eksperimen untuk hal-hal yang baru. Terus habis itu kan kita lihat dia behave, kadang-kadang dia lebih shiny, lebih shimmering gitu. Yang efek sesuatu yang kita nggak dapat kalau dilukis gitu. Oke. Jadi ada karakteristik sendiri dari si makeup ini yang memang nggak ada, yang nggak kita dapetin kalau pakai alat lukis biasa ya. Iya, betul. Kalau dari teman-teman Ega nih gimana? Ada yang pertama kali ngelukis?
Atau sudah terbiasa ngelukis juga pakai cat air atau akrilik? Atau udah sering? Atau ada yang baru pertama kali? Aku pertama kali. Baru pertama kali? Ya, nggak bisa banget ngelukis sebelumnya soalnya. Ngewarnain juga nggak bisa sebenarnya. Terus waktu ada... Ya? Gimana, Kak? Waktu ada wacana kita mau ngelukis pakai make up, gimana? Apa yang kesan kamu ketika ada wacana ini nih? Aku kayak kan kuliah udah mulai libur nih, jadi skill aku tuh kayak kurang, udah tumpul gitu, udah gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayaknya kalau belajar ya pasti bisa gitu. Soalnya dari dulu tuh gak pernah mau belajar, jadi mumpung ada ini, jadi mungkin ini saatnya aku buat belajar. Jadi sebenarnya excited karena ada pengalaman baru ya? Iya, betul Kak. Oke, tapi so far ada kesulitan atau ternyata tidak sesulit yang dibayangkan? Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Oh, malah terbalik. Tidak semudah yang dibayangkan. Memangnya lebih mudah yang mana kalau menurut teman-teman Ega nih? Lebih mudah make up di wajah atau di kertas? Kalau dibanding Make up di wajah, Kak. Di wajah lebih mudah. Di wajah lebih mudah. wajah. Ini mungkin karena teman-teman Emina ini emang udah jago make up ya. But it's okay, it's a new things to learn ya. Jadi mungkin selesai pandemi kita bisa punya hal baru, di portfolio tuh meningkat gitu ya skillnya. Oke, lanjut lagi Miss Novi, ini tadi aku lihat kamu udah menambahkan rambut ya? Iya, aku nambahin rambut. Jadi kalau teman-teman mau nambahkan rambut yang menjuntai, terurai, atau misalnya aku mau tambahin model rambut baru, aku lagi tertarik banget sama hairdo, mau dicobain di sini, silahkan loh, monggo. Aku tadi pakai cream matte untuk warnanya yang terang. Ini kalau nggak salah Choco Puff, yes, Choco Puff. Jadi untuk warna coklat. Tapi teman-teman boleh mau pakai warna yang lebih bold, silahkan banget, monggo banget. Jadi kita boleh tambahin rambutnya sesuai keinginan kita. Misalnya mau rambutnya agak lurus atau bikin jadi lebih panjang gitu, boleh ya? Boleh banget. Boleh berkreasi dengan hairdo, karena menurut aku hairdo juga termasuk dari makeup juga mungkin. Kemarin sempat ngomong sama orang yang spesialis dengan rambut, kayak aku cuma mau rambut doang ngerjainnya, nggak mau bikin muka begitu. Jadi teman-teman juga bisa, mungkin ini membangkitkan tiba-tiba passion baru, kayak oh selain makeup wajah aja, aku juga ingin berkarir di bidang hair, boleh juga. Nah, berarti kalau untuk wajahnya, Miss Novi udah selesai atau sedang mau ke tahap ornamen yang lain? Ya, betul. Aku lagi ke ornamen yang lain. Aku lagi nambahin isi dari headpiece. Ini lagi totally nggak lihat contoh dengan tarian Dayak yang sebenarnya. Jadi bisa berkreasi juga. Mungkin bisa jadi desain kostum baru. Seperti itu. Jadi ini aku asal aja mungkin yang warnanya yang Oke, aku tambahkan di situ. Bisa pakai apa aja sih? Nggak usah pakai salah satu, terbatas pada salah satu alat saja. Bisa dipakai juga untuk alat-alat yang lain. Biarkan alat yang bekerja untuk kita. Mungkin untuk headpiece-nya aku akan pakai ganti warna yang lebih terang juga, mungkin seperti ini. Tetap teman-teman juga boleh dipakai warna putih dari kertasnya, jadi nggak usah semuanya diwarnain pun tidak masalah. Oke. Warna yang lebih bold. Ini menggunakan warna Berry Stardust Metallic Edition. Karena hidup akan lebih seru kalau shimmering splendid. Shimmering. Ya, jadi aku suka banget pakai glitter. Jadi kalau misalnya ada glitter sedikit, biasanya ada kesempatan glitter sedikit, akan langsung aku utilize. Is it apply in your daily makeup routines, the glitter? Enggak juga sih, Miss. Kalau daily life sih enggak. Kalau misalnya buat lukisan, maybe yes. But for untuk daily life, biasanya I'm sticking with black.
Ya karena aku juga sih kalau beberapa kali di kantor gitu ya harus bikin sampel art and craft or something, memang kalau pakai glitter tuh lebih ini ya lebih seru gitu. Kadang suka pakai glitter lebih seru, lebih hasilnya tuh lebih wow gitu. Tapi emang kalau daily makeup artist kayaknya enggak juga ya. Ya mungkin kita kurang berani untuk mencoba sepertinya. Oh mungkin atau special occasion tertentu misalnya untuk party atau event-event yang memang menuntut lebih bisa jadi spotlight gitu ya. Oh iya bisa juga sih. Disesuaikan dengan occasion. Tapi kalau misalnya dalam bidang berkarya sih langsung without second doubt langsung. Oke. Ditambahin apa lagi ya? Aku takutnya nanti tambah maksimalis begitu, jadinya kayak semuanya aku tambahkan. Tapi teman Ega gimana? Udah sampai tahap mana? Udah dimulai ke headpiece juga atau masih explore di bagian wajah? Masih di wajah, Kak. Ya nggak apa-apa, kita fokus di wajah. Memang harusnya fokus di wajah. Ini tambahan saja untuk bagian atasnya. Kita masih ada 30 menit kok, tenang. Kita template-nya juga masih banyak. Kalau misalnya ada yang print cetak lebih dari satu, bisa juga sesi kedua mungkin. Bisa. Yang pertama ini untuk coba-coba dulu. Yang kedua yang betulannya. Boleh, monggo. Oke. Untuk ciklit, warna yang aku pakai ini peach. Kadang-kadang yang pertama kali kita oleskan itu warnanya berbeda sama nanti waktu pas warna keringnya. Jadi kalau misalnya penasaran warna sebenarnya kayak apa, mungkin bisa dicek dulu di kertas oretan. Tapi warnanya sangat fun sih. Aku sangat suka. Warnanya neon banget. Neon dalam hal baik. Neon pastel. Oke. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ada yang penasaran cara buat bikin bentuk bulu, mau dalam bentuk mewarnai di kertas maupun sebenarnya, selalu buat yang tengahnya dulu, lalu kita bikin si batang-batangnya, mengikuti bentuk luarnya atau outline-nya. Jadi bisa dipakai untuk nanti kalau misalnya ada tugas gambar, mau bikin bulu pikok misalnya, bulu merak, sama, jadi tetap buat dalamnya dulu, lalu di luarnya kita tambahkan batang-batangnya. Kalau ada pertanyaan silahkan, jangan malu-malu. Oke, gimana kalau kita buka session Q&A aja ya? Quick Q&A. Monggo silakan teman-teman Ega kalau ada yang mau ditanyain. Itu kuasnya apa harus dibasahin dulu pakai air atau langsung aja? Langsung aja, Kak. Oh. Kayaknya kalau dipakein air malah jadi melawan make up yang akan nanti dipakai. Soalnya kayaknya ada yang waterproof. Oh. Banyak yang waterproof sepertinya, jadinya langsung aja. Jadi habis misalnya dibersihkan dengan tisu basah, bisa langsung dipakai. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Silahkan selanjutnya kalau ada hasrat pertanyaan yang membara, tidak dapat ditahan dalam hati, monggo silahkan. Kak, kan kata kakak anak lukis kan? Nah, aku kan suka tuh ngelukis di baju kayak jaket gitu pakai akrilik. Nah, aku tuh bingung, sekalian mau nanya, bisa nggak sih akrilik dicampur sama cat air? Bisa. Kalau misalnya dalam lukis, misalnya kayak mau apa aja kakak mau nulis di apa, yang keringnya lebih cepat duluan dan lebih tipis, itu yang duluan dioles, baru yang lebih lama keringnya dan lebih tebal, itu yang selanjutnya. Jadi bisa digabung tentu saja. Berarti karena lebih keringnya cepat si cat air dan lebih tipis cat air dulu, baru akrilik. Seperti itu.
kalau misalkan langsung dicampur di satu, jadi kan kita blend berdua gitu? Bisa, cuman biasanya cat air akan langsung kalah. Karena kalau kita belajar si kandungannya, cat air biasanya cuman bubuk warna dicampur air. Bindernya paling dikit, jadi yang buat ngikat si catnya, supaya dia nggak terlalu cair. Kalau yang akrilik dia kan kuat banget, emang dari awal dia dari biji plastik yang ada warnanya dia cairin, terus habis itu maka dari itu cepat kering kan, jadi keras juga. Jadi bisa dicampur, cuman nanti rugi di kakak aja sih, soalnya kan cat airnya harus dicampur lebih banyak untuk dapet warna yang kakak mau dibandingin akrilik. Paling bisa kalau dikit-dikit. Cobain aja, menurut aku sih sekarang nggak ada benar atau salah. Kalau misalnya itu it works for you, lakukan saja. Gitu. Tapi bisa sih, kalau ditanya bisa apa enggak, pasti bisa. Cuman sedikit rada nggak nyambung aja kalau digabung. Kalau misalnya mau yang lebih cocok sama cat air, mungkin sama gouache atau cat poster. Oh. Ya, lebih dekat sama ini konsistensinya yang halus. Dan lagi pula kan cat poster sama gouache kan sebenarnya cat air yang ditambah Chinese white gitu. Jadi makanya dia opaque, kalau mau dicampur mungkin lebih dekat itu dibanding sama akrilik. Tapi kembali lagi boleh dicoba kalau memangnya it works for you, warna yang pengen didapat seperti itu, efek-efek yang ingin disampaikan ketemu, nggak apa-apa, pakai aja. Oke. Kasih Kak. Semoga menjawab. Kan boleh kalau misalnya ada yang penasaran, kalau misalnya aku suka banget sama makeup fashion, aku ingin melanjutkan studi aku di makeup and fashion, boleh silahkan. Aku bukan lulusan fashion, tapi teman-temanku ada yang fashion dan kita masih satu divisi, jadi kayak kalau misalnya mau penasaran boleh ditanyakan kayak susah nggak? Boleh silahkan. Oke. Ayo, waktunya masih banyak nih untuk bertanya atau sharing. Tapi selama school from home atau kuliah dari rumah gitu, ada tugas-tugas dari sekolah nggak sih yang memang untuk buat lukisan atau bikin art and craft? Atau memang cuma akademis aja dari kemarin yang sudah diberikan dari sekolah? Kalau aku cuma akademis aja, Kak. Oh gitu. Kalau aku udah dapat Kak, karena aku kuliah desain. Jadi sesuai jurusan ya, tugas-tugasnya juga tugas-tugas desain juga. Sesuai jurusan ya, tugas-tugasnya juga tugas-tugas desain juga. Aku tadinya mau seni, tapi ternyata untuk IPS, IPA nggak bisa seni. Oh iya, aku baru tahu IPA nggak bisa buat seni. Masa? Iya, aku juga baru tahu kalau IPA nggak bisa buat seni. Soalnya dulu aku udah dari jurusan bahasa. Dulu aku udah dari jurusan bahasa. Kayaknya kalau zaman dulu kayaknya masih bisa dari semua ini sih kayaknya jurusan ya. Sekarang nggak bisa ya Kak berarti. Aku baru tahu juga. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya pun sekarang tidak sesuai jurusan apa yang dimau, asal kita tetap punya passion, terus juga belajar di luar waktu luang, pasti bisa kok. Oke, so far gimana teman-teman Ega, aman? Sudah sampai tahap manakah? Ya, rambut. Sudah di rambut, yang lain gimana? Di rambut. Ya, tapi bagian wajahnya udah selesai semuanya ya? Iya, sampai. Oke, berarti tinggal kita detail ke bagian yang lain, rambut, bisa di headpiece-nya. Bagian terakhir mungkin di headpiece-nya ya? Iya. Wah, ini tidak terasa nih, sudah tinggal 15 menit lagi nih, teman-teman.
Oke, sambil menunggu proses berkreasinya, mungkin Miss Novi boleh cerita dulu pengalaman Miss Novi selama belajar lukis itu gimana? Ambil jurusan apa, terus berapa lama dan di mana? Wah, kupikir kamu mau nanya ini, Miss Nando, bagaimana pengalaman kamu menggunakan make up gitu, asik. Itu juga boleh nanti. Jadi kan kalau tadi teman-teman ada beberapa yang kendala mau ambil jurusan lukis tapi nggak bisa gitu, atau memang jurusan desain juga. Jadi mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Iya, boleh. Jadi awalnya wah, langsung nostalgia ya, langsung waves of nostalgia. Oke. Waktu pas SMP, SMA, orang tua minta aku masuknya IPA. Karena dulu kita berpikiran, kalau kamu masuk IPA, nanti kuliah gampang deh milihnya. Terus juga, kan IPA untuk, maaf, anak-anak yang sangat pintar gitu. Terus, masalahnya aku kurang pintar, jadinya aku masuk IPS. Tapi setelah sampai sini, aku merasa IPS juga, maksudnya itu sebuah stigma yang ya mungkin orang tua zaman dahulu berikan, cuman kayak sebenarnya ya udah biasa aja gitu. Toh juga semuanya tetap ilmu gitu ngajarin. Nah setelah masuk IPS, guru BK aku bilang kalau kamu IPS tapi kamu suka seni, kamu masuk interior aja, interior atau arsitek. Tapi kan waktu itu arsitek juga masih harus ada fisika dan segala macam lainnya, dan kebetulan aku lebih suka kimia daripada fisika, jadi kayak ngapain sih arsitek gitu. Terus ya udah diminta masuklah interior, cuman interior kayaknya kita berkelut dengan bidang furniture aja, mungkin bukan panggilan aku karena aku sukanya juga membuat sesuatu yang bernyawa, mungkin lebih ke hidup. Nah maka dari itulah ya udah akhirnya membelot, inginnya masuk seni. Itu sempat jadi tidak samaan pendapat, tapi pada akhirnya ya udah masuk seni. Jadi memang awalnya IPS juga ya? Iya, saya anak IPS. Gimana anak IPS macam apa ya kalau suka pelajarin kimia tuh agak membingungkan nih. Ya itu satu-satunya nilai IPA yang bagus aku gitu waktu pas kelas 10 ya. Ya udah yang lainnya ancur-ancuran tapi kimianya bagus, jadi kayak rada aneh gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi triknya kalau dari IPS mau gimana dari IPA mau ke seni itu bisa lewat interior ya? Ya mungkin bisa interior, mungkin arsitek bisa. Jadi mungkin teman-teman kalau ada kendala berhubungan sama jurusan atau kedepannya mungkin bisa dikulik ya, jurusan apa yang memang di pertengahan itu, dan itu mungkin bisa mengakomodir keinginan kita juga. Betul, tepat sekali. Terima kasih Miss Nando. Oke, ini aku lihat kamu udah mulai kasih detail pada bagian bulunya ya, bagian headpiece-nya yang atasnya, bagian yang tebal, yang tipis. Iya betul. Jadi aku pakai dua, yang satu pakai chiclet nudie brown, warnanya coklat. Yang satu aku pakai cream matte, lebih tebal warnanya. Yang ini coklat. Jadi masih dalam spektrum coklat yang sama. Aku pakai yang muda dulu, baru pakai yang tua dulu. Kalau misalnya teman-teman penasaran sama watercolor, ini persis kayak gini, jadi kerjakan yang muda dulu, baru yang tua. Karena kita cuma bisa tambah aja. Itu Miss Nando. Seperti biasa, karena aku contact point-nya lebih tua yang contact point pertama, maka yang bagian tua, yang bagian dalam sini aku oleskan dulu, baru aku tarik keluar. Tuh. Sepertinya aku cukup puas dengan ini. Nanti kalau misalnya ada bagian-bagian yang mau ditambahkan lagi, boleh. Kalau misalnya teman-teman memiliki yang ujungnya lebih tipis seperti eyebrow pencil, bisa juga ditambahkan, bisa. Okay.
Oke, ini Miss Novi sudah selesai atau masih finishing? Kayaknya udah 95% oke lah. Oke, yang lain gimana nih teman-teman? Ada yang sudah sampai tahap finishing juga kayak Miss Novi? Masih jauh. Masih jauh, ayo coba gimana? Oh nih, Lisa nih udah selesai ya? Dikit lagi Kak, tapi masih jauh juga. Oke, nggak apa-apa. We still have 10 more minutes actually. Oh nice. Iya aku suka deh itu bagian di atasnya yang headpiece-nya ada kayak bayangan-bayangannya, very nice. Kayak menggunakan dua warna yang satu lebih hangat, yang satu lebih dingin, very nice. Ya, mungkin kalau mau cek-cek dulu boleh nih ke Miss Novi. Silakan. Ada tips nggak Kak buat gambar rambut? Soalnya aku paling nggak bisa gambar rambut. Oh, boleh banget. Mau pakai apa nih alatnya? Mau pakai apa aja? Makeup atau pensil biasa? Apa aja nih Kak? Apa aja? Oke. Jadi kalau pakai pensil pun aku juga nggak bisa. Oke. Kita ganti ke sini dulu. Jadi kalau untuk rambut, apapun itu, ingat bentuk kalau dari belakang ya, mukanya lihat ke belakang, dia bentuknya kan oval. Teman-teman harus tahu cahayanya datang dari mana. Apakah dari atas, dari bawah, dari belakang, tepatnya gimana. Biasanya ada belahan rambut, mau kemana terserah, biasanya di atas ini. Nah, bentuknya, teman-teman tuh ngikutin aja. Kalau misalnya bulat bentuknya, itu kita ikutin bentuknya seperti ini, lengkung. Jadi ini namanya cross contour, jadi dia ngikutin bentuk benda aslinya. Misalnya kayak kotak gitu, ini, maafkan aku gambarnya. Oke, misalnya kotak gitu, dia kan lurus-lurus aja, jadi dia cuma lurus-lurus aja. Sementara kalau bentuk yang organik, biasanya bulat, dia ada lebih lengkung. Nah ini sama, teman-teman cari lengkungnya dulu, lengkungnya misalnya udah ketemu, untuk arsirnya, biasanya yang paling terang, misalnya yang kena di sini, itu nggak usah diarsir banget, nggak usah diisi dengan warna, yang warnanya gelap aja diisi. Jadi ngikutin si garis lengkung yang teman-teman sudah ketemu. Nah ini tengahnya biasanya juga ada dikit-dikit, ini pun udah memberikan sedikit dimensi untuk rambut tersebut. Kalau ini dasarnya aja. Untuk bagian yang kayak ikatannya, misalnya kayak braid, braid itu bahasa Indonesianya adalah kepang. Oke. Maafkan, kadang-kadang I cannot campur. Nah, kalian lihat bentuknya, cari referensi dari internet, apapun itu. Biasanya di internet banyak banget kan teman-teman, tinggal ketik Google hairstyle apa gitu, pasti langsung ketemu. Cari bagian luarnya dulu, misalnya kayak kepang itu cari bagian luarnya dulu, bentuknya kayak apa, misalnya dia kayak segitiga gitu, teman-teman cari bentuknya, bikin garis bantu, terus habis itu tinggal ikutin aja bentuk luarnya dulu, jangan bikin yang bagian dalamnya dulu, bikin luarnya dulu aja. Kalau sudah ketemu, barulah teman-teman sama, buat lengkungnya, lalu tinggal kita analisa yang mana yang bagian lebih gelap. Itu aja sih sebenarnya. Sama seperti yang misalnya kayak bagian dari depan. Semoga ini menjawab pertanyaan. Iya, Kak. Dari depan, misalnya seperti itu. Ya, gitulah. Tahulah itu apa. Nah, ini misalnya dari depan, misalnya dia sedikit berliku. Nah, ikutin liku luarnya dulu. Nggak usah pikirinnya bagian dalamnya. Ikutin liku luarnya dulu. Pas udah dapat bentuknya, barulah teman-teman seperti biasa buat alirannya, baru yang tinggal kita kasih bagian lebih tuanya. Seperti itu. Jadi teori ini sama seperti kalau teman-teman kasih dengan make up ataupun pewarna lainnya, cari alurnya dulu, kalau udah ketemu alurnya, tinggal kita decide, putuskan yang mana yang mau lebih gelap. Jadi misalnya kayak ini alurnya di sini nih. Alurnya di sini tinggal teman-teman ikutin saja. Alurnya yang tua dulu, nanti akan ketemu. Nah itu baru yang sisanya bagian lebih muda. Sama seperti itu. Gitu. Jadi temukan dulu cahayanya mau datang dari mana. Kalau misalnya sulit banget, kayak aku nggak kebayang sama sekali, carilah referensi. Gunakan teknologi sebagai teman kita.
Meskipun kita kerjanya manual, tetap aja kita kalau ada teknologi itu kan sifatnya bantu. Dipakai aja. Jadi cari di internet sebentar, Google, hairstyle ini contohnya apa gitu. Tinggal ikutin bagian luarnya dulu, tentukan alurnya, langsung kita isi dengan warnanya. Tuh. Tapi kembali lagi teman-teman harus latihan. Kalau misalnya dalam sehari kayak, aku jadi super master dalam membuat rambut, well, good for you. Mungkin Anda terlahir dengan talenta seperti itu, tapi kebanyakan dari kita mungkin teman-teman juga latihan dulu, nggak apa-apa. Yang pertama kali gagal, it's okay. Nanti juga lama-lama akan bisa dengan seiring berjalannya waktu kalau latihan terus. Gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya Kak, thank you. Thank you. Oke, thank you nih. Jadi ternyata teman-teman banyak pertanyaan di luar teknik melukis dengan makeup ini, but it's okay. Tetap akan menambah knowledge juga. Dan ternyata tanpa disadari kita sudah masuk di menit-menit terakhir sesi melukis kita, teman-teman. Jadi gimana kalau ada teman-teman sudah selesai? Aku udah Kak. Yes, yang udah boleh ditunjukkan ke screen. Mungkin Miss Novi bisa sambil gallery view, bisa lihat artwork teman-teman semuanya. Oh wow, cool. Aku suka deh. Warnanya terang banget, terutama di bagian bulunya. Oh, that's cool. Keren. Bagian mukanya juga eyeshadow-nya sangat halus. Very nice. Good job. Headpiece-nya bagus banget ya. Itu ada gradasinya juga. Ya, aku sambil lihat-lihat karena ada efek smooth-nya. Nice. Karin oke. Thank you, Kak. Very nice. Aku sambil lihat satu-satu ya. Yes, silakan. Di display yuk teman-teman artwork-nya. Karena kita udah selesai nih sesi melukisnya. Nah, Kak Josephine juga warnanya bold, very nice, cool. Udah dapat yang mana bayangannya juga kelihatan. Yang pakai powdernya juga kelihatan ketara di mana bagian yang gelap-gelapnya. Oh, nice. Ini colorful banget nih Miss Novi Anugraha Putri. Bagian headpiece-nya very colorful. Ya lo, hebat. Bentar ya, karena ada 2 slide jadinya aku satu-satu ya lihatnya. Yes. Oke. Nice. Aku udah selesai juga nih. Oh, keren. Iya, Anugraha Putri. Nice. Tuh, headpiece-nya kamu rajin banget, hebat deh. Oke. Nice. Oh, ini keren nih. Siapa nih? Kak Ashifa. Oh, cool. Bagus deh, aku suka eyeshadow-nya. Kayak banyak dari teman-teman yang kayak keren-keren deh. Banyak dari teman-teman yang kayak keren deh. Kak Sadila Putri, mantap sekali. Oh, kamu tambahkan detail untuk bulu di bawahnya, keren banget. Kak Ajeng, very nice. Aku suka deh kombinasi warnanya. Banyak warna, perbedaan warna merahnya diaplikasikan dengan baik sekali. Dulu ada Kak Idrina. Oh, kamu ini ya kayak efek-efek ini pakai arsiran pensil keren banget. Nice. Oke, jadi sangat halus, very smooth gitu gradasinya. Nah, supaya nanti kita bisa lihat semua hasil teman-teman. Jadi karena ini kan slide-nya terlalu banyak, jadi mungkin kita nggak bisa lihat detail satu persatu ya, Novi ya. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman setelah ini bisa foto hasil karyanya, kemudian bisa tag aja ke Instagram kita, di-upload di Instastory atau di feed teman-teman, lalu tag ke account Instagram kita, Gambar Space, dan bisa ke Emana Cosmetics juga. Jadi teman-teman yang lain yang nggak ikut sesi ini bisa lihat apa yang sudah kita lakukan hari ini, dan nanti kita bisa menikmati hasil karya teman-teman juga ya. Mungkin boleh aku minta sekali teman-teman. Boleh minta sekali teman-teman angkat gambarnya ya, kita foto bareng sebentar. Yeay. Aku juga sudah selesai. Salah. Oke. Kalau ada yang belum selesai bisa dilanjutkan lagi nanti. Kita mau foto bersama dulu. Oke. Aku kasih aba-aba ya. Sebentar nih ada yang bolak-balik keluar. Kayaknya mungkin sinyalnya hilang ya.
Oke, berarti kalau fotonya harus beberapa kali ya, Miss Tita, karena ada berapa slide ya. Oke. Ya. Boleh karyanya dipegang di sebelah mukanya kayak gini. Yeay. Kak Nazwa yang kelihatan handphonenya aja. Oke. Siap. Oke. Yang di sini Fitri Ayu boleh di-show dulu. Dan Regin. Ya, lihat semuanya lengkap. Siap. Oke. Oke, videonya Kak Regin. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, aku geser slide kedua. Siap semuanya? 1, 2, 3. Bagus-bagus sekali. Sekali lagi. Oke, 1 kali lagi. Terakhir, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Ditahan sebentar. Maaf. 1, 2, 3. Bagus-bagus banget. Plus dong untuk kita semuanya, teman-teman. Yeay. Dan sebelum kita mengakhiri, aku penasaran nih sama pendapat teman-teman Ega. Kalau tadi di awal-awal katanya sulit, lebih sulit dari yang dibayangkan. Nah, setelah selesai, gimana? Ada pesan yang ingin disampaikan, yang di-share? Seru sih, Kak. Penasaran tuh, Kak, pengen nyoba lagi. Seru, apalagi cuma pakai make up kan lebih biasanya gampang buat di muka langsung gitu. Gambar lagi. Mau gambar lagi. Ya, jadi pengen gambar lagi. Karena nggak bisa gambar di muka, sekarang nggak bisa keluar-keluar, jadi gambar di kertas aja make up-nya. Oke. Bapak semangat ya, Kak. Semangat kalau gitu. Oke, berarti jangan lupa ya, di-tag ke kita hasil karya teman-teman, supaya kita semuanya bisa menikmati hasil karya teman-teman juga. Dan juga nanti akan tayang juga di YouTube kita, YouTube Ganara Art, di Nusantara Art Festival edisi, kita belum tahu, mungkin edisi ke-10 atau 11. Jadi kalau untuk hari ini, kayaknya cukup dari aku. Dari kita sudah cukup. Terima kasih banyak teman-teman Ega dan Emina atas partisipasinya dan kerjasamanya. Sekali lagi aplaus untuk kita semuanya. Yay! Thank you so much. Aku Nando dari Gana Art undur diri, pamit. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga kita akan bertemu lagi segera. Bye semuanya. Bye, Kak. Bye, Kak. Makasih. Ya, makasih ya. Makasih. Makasih, Kak. Makasih. Kembali lagi di Nusantara Art Festival. Pada edisi ini, kami akan mengajak kamu membuat papan jadwal berbentuk stupa Candi Borobudur. Papan jadwal ini bisa membantumu menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Untuk membuat papan jadwal berbentuk stupa Candi Borobudur, teman-teman dapat menyiapkan plastik transparan sisa kemasan, 3 buah kertas gambar atau kertas cat air, kertas berperekat, tapes, spidol berwarna, alkohol, dan gunting. Mari kita mulai. Tahap pertama, kita akan membuat motif dasar pada kedua buah kertas. Sediakan 1 kertas untuk alas, agar goresan spidol pada plastik dapat terlihat dengan jelas.
Buatlah goresan pada plastik dengan spidol. Gunakan warna-warna yang cerah, atau silakan bereksplorasi dengan kombinasi warna pilihanmu. Kemudian, kita semprotkan dengan alkohol dan cetak pada kertas. Lakukan hal yang sama dengan kedua buah kertas hingga penuh dengan warna. Dan tunggu sampai kertas benar-benar kering. Candi Borobudur merupakan kuil Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Kuil ini memiliki kubah utama yang dikelilingi oleh 72 patung Buddha dengan stupa sebagai pelindung masing-masing patung Buddha. Stupa sendiri dibangun sebagai lambang penghormatan dan pemuliaan kepada Buddha. Stupa utama tidak diisi dengan patung Buddha atau dibiarkan kosong. Stupa yang kosong melambangkan pencerahan yang sempurna. Sehingga teman-teman pun dapat mempergunakan jadwal ini untuk mengatur waktu teman-teman dan mencapai pencerahan pada kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Tahap berikutnya, buatlah cetakan berbentuk stupa pada kertas terpisah dengan 3 ukuran, ukuran besar, sedang, dan kecil. Untuk mendapatkan cetakan bentuk stupa, silakan pause dan screenshot pada gambar berikut. Cetak bentuk stupa pada kertas yang sudah berwarna tersebut, lalu gunting hingga kalian mendapatkan 7 buah stupa. Tahukah kamu bahwa stupa terbesar pada Candi Borobudur
juga berfungsi sebagai jam matahari yang digunakan sebagai petunjuk waktu pada masanya. Namun, di balik pesona stupa yang indah, muncul ancaman akan kerusakan bangunan candi, bukan hanya dari kondisi alam, melainkan tindakan kriminalitas dengan mencuri beberapa bagian candi, terutama kepala arca Buddha. Kepala arca Buddha dipenggal dengan cara mendorongnya sampai jatuh dan patah. Harganya yang tinggi jadi incaran para pencuri untuk dijual kepada para kolektor. Bukan hanya terdapat di Museum Indonesia saja, karena kemasyhurannya, banyak dari potongan bangunan candi yang menyebar ke banyak museum di dunia. Di antaranya Museum Nasional Bangkok dan Museum Louvre di Paris. Sekarang kamu sudah memiliki 7 buah kertas berbentuk stupa dengan berbagai ukuran. Ulangi proses pewarnaan jika kamu ingin mendapatkan warna yang lebih tebal. Tahap terakhir, tempelkan tapes pada bagian belakang kertas. Susun stupa secara berjajar dan bertingkat. Untuk menggunakan papan jadwal ini, kamu bisa menempelkan kertas berperekat dan menuliskan jadwal mingguanmu. Selamat mencoba!
semua, kami dari Ganara Art. Kali ini kami ingin mengajak kalian untuk membuat tempat lilin berbentuk bunga Kamboja Bali dengan menggunakan botol plastik. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan: botol plastik, gunting, pisau cutter, spidol, wadah yang berisi air, cat akrilik berwarna kuning, merah, putih, kemudian kuas, serta palet. Jadi, bunga Kamboja banyak dipakai sebagai pelengkap ritual dalam masyarakat Bali. Bunga ini dapat kalian temui di pekarangan rumah masyarakat Bali yang dijadikan pelengkap ritual upacara adat seperti upacara adat Galungan. Jadi pertama-tama kita akan menggunakan bagian depan dan bagian belakang dari botol plastiknya. Kita akan potong bagian depan botolnya menggunakan pisau cutter. Setelah itu kita potong bagian belakang botolnya. Nah, setelah itu barulah kita buat pola bunga Kamboja di atas botol plastiknya dengan menggunakan spidol. Jadi kita gambar kelopak bunganya. Nah, setelah itu kita dapat menggunting pola bunga Kamboja dengan menggunakan gunting berukuran besar maupun berukuran kecil. Kita ikuti polanya.
Nah, setelah jadi, bentuknya akan seperti ini. Lalu kita bisa tekuk perlahan ke arah luar sehingga kelopak bunganya terbuka. Nah, untuk bagian botol depan sudah jadi. Selanjutnya kita akan coba membuat bunga kamboja pada bagian belakang botol plastik. Jadi pertama-tama kita potong pada bagian ini dengan menggunakan pisau cutter. Kemudian kita akan gambar pola bunganya. Kita gambar bentuk kelopak bunganya. Setelah polanya jadi, lalu nanti kita akan gunting mengikuti polanya. Nah, setelah digunting, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita buka kelopak bunganya dengan cara menekan-nekannya ke arah luar. Nah, setelah ini kita akan mewarnai bunga kambojanya dengan menggunakan cat akrilik. Jadi kita akan menggunakan cat akrilik berwarna putih terlebih dahulu. Kita lapisi permukaan plastiknya secara menyeluruh. Teman-teman dapat mewarnai bagian dalam, kemudian bagian luarnya secara bertahap.
Nah, setelah lapisan pertama jadi, kita diamkan dahulu sampai ia mengering, kemudian kita lapis lagi sampai kita mendapatkan permukaan bunga kamboja yang rapi. Kemudian setelah jadi, kita lakukan hal yang sama terhadap bunga kamboja yang satu lagi. Setelah itu kita akan memberikan detail warna kuning pada bagian kelopak bunganya seperti ini. Kita gunakan cat akrilik berwarna kuning. Lalu kita kuaskan pada bagian tengah kelopak bunganya. Nah, setelah jadi, kita tunggu kering. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama dengan bunga kamboja satunya. Nah, setelah jadi, kita tunggu hingga mengering, kemudian kita akan menambahkan detail gradasi berwarna orange di tengah kelopak bunganya sehingga bunga kamboja Bali ini terlihat lebih realis. Sekarang kita akan tambahkan cat akrilik berwarna merah untuk membuat warna orange yang akan kita letakkan di bagian tengah bunga kambojanya. Kita campur. Lalu kita kuaskan di bagian tengah kelopak bunganya. Nah, lakukan hal yang sama terhadap bunga kamboja yang satunya.
tambahkan sedikit air untuk membantu kita menyamarkan warnanya. Nah, tempat lilinnya sudah jadi. Sekarang kita tinggal tunggu kering. Lalu teman-teman bisa menggunakannya sebagai wadah lilin atau untuk meletakkan aksesoris. Selamat mencoba.